Halo sahabat peluang, kali ini kita akan coba berbagi cerita, berbagi pengalaman advokasi oleh nanti Om Yuven dari Walhi NTT. Mungkin malam ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan tema ancaman pembangunan atau industri ekstraktif di NTT, khususnya di pulau-pulau kecil. Dan pertanyaannya apakah memang model-model pembangunan itu tepat di NTT atau tidak? Nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Om Yuven. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Om Yuven bisa memperkenalkan diri, sekalian bercerita tentang, memperkenalkan sedikit di kawan-kawan Sobat Tapanduang. Apa sih mungkin Walhi sebenarnya memang secara apa sudah banyak orang kenal ya, mungkin ada beberapa adik-adik yang mungkin yang tidak seperti, mungkin Om Yuven bisa sedikit cerita tentang siapa Walhi, apa saja kerja-kerjanya khususnya di NTT. Oke, baik, terima kasih Katri dari Tapanduang, podcast Tapanduang. Selamat malam untuk sahabat Tapanduang semua. Salam adil dan lestari. Lestari. Saya mungkin sedikit perkenalan terkait dengan Walhi NTT. Walhi NTT ini salah satu organisasi forum yang di dalamnya itu sebetulnya punya 3 bagian atau 3 badan yang tergabung di Walhi NTT sendiri. Ada eksekutif daerah, dewan daerah, juga lembaga anggota. Di NTT sendiri kita kurang lebih ada 27 lembaga anggota Walhi NTT yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, di 3 pulau besar, juga beberapa di pulau-pulau kecil seperti Lembata dan Solor. Nah, untuk mandat Walhi sebetulnya itu dia memainkan peran kontrol untuk seluruh kebijakan di sektor lingkungan. Nah, kita di Walhi NTT sendiri itu sebetulnya terbentuk di tahun 1996. Tapi kalau secara umum di Indonesia itu awal pembentukan Walhi itu dari tahun 1980. Kita di NTT di tahun 1996, dan sejauh ini sudah kurang lebih Walhi itu ada di 29 provinsi termasuk NTT, dan kerjanya juga itu terkait dengan atau mandat yang dijalankan oleh Walhi NTT sendiri terkait dengan advokasi kebijakan lingkungan hidup. Mau bicara soal pertambangan, soal perlindungan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, hutan dan lain sebagainya. Juga termasuk bicara soal keselamatan rakyat, itu juga merupakan bagian dari mandat Walhi NTT. Itu kira-kira perkenalan singkatnya, Katri. Mungkin Om Yuven sendiri, Oh iya. siapa, Iya. mungkin dari mana, dan Om Yuven di Walhi NTT itu sebagai apa? Ya, saya Juvencius Stefanus Nonga. Saya di Walhi NTT itu saya sebagai kepala divisi advokasi di Walhi NTT. Ya, kurang lebih sudah berjalan hampir 10 tahun ini bersama dengan teman-teman Walhi NTT. Kita melakukan kerja-kerja advokasi di Nusa Tenggara Timur, di Sumba, di hampir semua pulau-pulau ini, pulau-pulau besar juga dengan beberapa pulau-pulau kecil. Yang terkait dengan mandat Walhi tadi, kita aktif menyuarakan juga sekaligus melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Itu katanya. Baik Om Yuven, tadi kan sebenarnya Om Yuven sempat menyampaikan bahwa Walhi ini bekerja atas mandat yang diberikan oleh lembaga anggota, oleh masyarakat lah pada umumnya. Itu bagaimana mengadvokasi isu-isu terkait dengan pembangunan, isu-isu terkait dengan lingkungan hidup, terus terutama macam di NTT kan, kalau kita bicara konteks NTT kan sebenarnya banyak pulau-pulau kecil, walaupun ada beberapa pulau besar yang kita sebut kayak Flores, Sumba. Sebenarnya kalau mau lihat dia masuk kategori pulau kecil, Om Yuven ya. Jadi ketika kita bicara tentang model pembangunan saat ini kan sedang cukup marak, kan kita tahu sendiri bagaimana model-model pembangunan, isu yang naik mulai dari bagaimana pariwisata di Labuan Bajo, terus isu-isu geotermal di Flores, terus ada lagi isu yang sempat kawan-kawan Walhi juga advokasi di
besi pae. Ya. Itu kalau secara uh, keseluruhan itu kira-kira kalau Om Yufe dan kawan-kawan Malhi melihat sudah sejauh mana sebenarnya dampaknya bagi Ya. bagi lingkungan maupun bagi masyarakat. Ya. Oke, kalau kami di Walhi, kalau dari catatan-catatan advokasi kami selama ini, itu sebetulnya ada, kami selalu menyebutnya situasi kita di Nusa Tenggara Timur hari ini itu berada dalam dua skema ancaman besar gitu. Satu yang sifatnya natural atau alam, itu yang ancaman dari perubahan iklim. Itu kalau secara umum kan kita kenal ada yang dampak perlahan dan dampak yang cepat tadi, soal extreme event dan slow onset event. Terutama yang tadi sempat disebut oleh Katri terkait dengan pulau-pulau kecil. Ini pulau-pulau kecil ini hari ini situasi kita di NTT ini dengan mayoritas pulau kecil, katakanlah tanpa ada pembangunan apapun di pulau-pulau kecil bahkan di seluruh wilayah NTT, dia sudah rentan oleh perubahan iklim. Betul. Karena kenaikan permukaan air laut atau perubahan perlahan tadi itu juga cukup rentan. Kemudian yang ancaman yang masih juga di ancaman soal perubahan iklim tadi, soal ancaman extreme event. Kita lihat belajar dari pengalaman Seroja kali lalu itu sebetulnya menunjukkan bagaimana situasi kerentanan dari wilayah Nusa Tenggara Timur juga termasuk dengan kapasitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kemana kita beradaptasi dengan ancaman krisis iklimnya, beradaptasi dengan situasi-situasi alam yang seperti yang tadi saya sebutkan itu memang masih butuh penguatan kapasitas yang lebih lanjut. Itu situasi kerentanan yang pertama dari alam. Lalu yang kedua, dari sisi kebijakan, nah secara umum kalau kita lihat di NTT, itu kemudian dapat beban ganda yang baru dari sektor kebijakan misalnya. Nah kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, itu kan kebijakan di sektor pertambangan itu juga cukup masif di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita lihat dulu waktu kewenangan kebijakan pertambangan itu masih di Pemda Kabupaten di awal-awal tahun 2022 ke 2018 ke belakang itu obral iup tambang itu cukup masif di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita cek catatan Kementerian ESDM, khusus kita Nusa Tenggara Timur saja itu ada 307 izin usaha pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Itu cukup masif dan mayoritas itu adalah tambang mangan. Dan kalau kita tracking lagi lebih detail dari data ini, itu kurang lebih ada sekitar 10-an ribu hektar itu pertambangan itu ada di dalam kawasan hutan lindung. Jadi gitu. Situasi alam itu dari sektor pertambangan sendiri itu kemudian diabaikan. Nah, semakin ke sini itu kemudian ada beberapa kebijakan ya. Kita pikir itu angin segar waktu di awal kebijakan soal moratorium tambang kemarin, soal penghentian izin dan untuk mengevaluasi seluruh proses perizinan, kita pikir itu angin segar, tapi kemudian lahir banyak sekali pertambangan ilegal. Pertambangan yang beraktivitas secara diam-diam itu justru masif juga terjadi di wilayah belahan timur, di Flores juga, belakangan juga di Sumba juga kita tahu juga ada tambang-tambang ilegal, beberapa yang masih aktif sampai dengan hari ini. Dan kalau kita lihat dari sisi pertambangan, kenapa kemudian orang getol untuk kemudian meskipun dia dilarang dan lain sebagainya, tapi toh kemudian orang tetap melakukan pertambangan, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kalau pakai prinsip ekonomi kan ada permintaan, penawaran segala macam, supply and demand. Artinya kebutuhan atas tambang itu atau di sektor hulunya permintaan akan material tambang itu cukup besar sebetulnya. Kalau kita cek lagi lebih jauh soal kebijakan di sektor energi misalnya, ternyata itu benar sekali. Misalnya ketika kita lihat ada satu kebijakan di Permen ESDM itu terkait dengan mineral kritis. Permen ESDM terkait mineral kritis. Nah, mineral kritis ini itu adalah mineral-mineral yang memang itu menjadi bahan baku dari pembuatan energi terbarukan. Jadi di Indonesia itu kalau kita hitung dari permen ini itu ada 47 mineral kritis. Salah satunya itu magnesium atau mangan tadi. Dan itu juga bahan baku pembuatan dari
energi baru terbarukan versi pemerintah dan lain sebagainya. Kebutuhan pembuatan baterai, macam-macam ini Betul, energi ya. betul. Jadi memang secara itu permintaan cukup tinggi. Iya. Itu masih di satu sektor tuh Katri, masih kita bicara soal tambang yang minerba, belum lagi kita bicara soal geotermalnya. Betul. Itu juga berlanjut. Itu dia punya kait-mengait dengan kebijakan yang lain seperti pariwisata skala besar di belahan Flores, karena pendekatan pembangunan pariwisatanya itu dia berbasis investor atau dia berbasis beton, maka kebutuhan infrastrukturnya itu sudah pasti dia harus butuh tambang, Iya. energinya itu dia juga harus butuh listrik dalam skala besar. Dan itu memang sudah diskenariokan. Kalau kita lihat kebijakan di level pusat misalnya terkait geothermal misalnya, itu pasca penetapan Pulau Flores sebagai pulau geothermal 2017, 2018 itu keluar peta potensi geothermal di wilayah Flores. Iya. Itu kurang lebih ada sekitar 28 titik kalau saya tidak salah. Itu ada 28 titik data ESDM itu 2018. Tersebar sampai dari ujung timur Pulau Flores sampai ujung barat, kemudian beberapa di pulau kecil seperti Alor di Pantar, Pulau Pantar, juga dengan di Lembata. Itu juga ada peta potensi geothermal dan hari ini juga kurang lebih ada 17 titik yang akan dibor dalam waktu dekat. Kalau kita cek, ini apakah betul kebutuhan geothermal ini kemudian untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat NTT? Betul. Saya pikir tidak juga. Betul. Karena data di PLN sendiri soal rasio elektrifikasi listrik itu sudah di angka 98% ke atas. Artinya sekian persen, 2-3% itu belum teraliri listrik. Tapi setelah kalau kita cek, memangnya kebutuhan geothermal ini atau begitu banyak data atau perencana pemboran geothermal ini sebetulnya untuk siapa? Betul. Ternyata itu Katri, itu di 2019 kalau saya tidak salah, itu di Kabupaten Ngada, itu ada satu forum, namanya Forum Percepatan Bisnis Geothermal Island kalau saya tidak salah. Forum ini yang menyiapkan skema supply and demand, skema ekonomi. Jadi kalau di prinsip ekonomi di seluruh BUMN, iya, jadi ada prinsip penawaran dan permintaan. Betul. Orang tidak mungkin mengebor banyak tanpa ada permintaan. Nah, 2019 mereka bikin skema supply and demand, yang di situ diperuntukkan untuk skema pariwisata skala besar. Kalau berbasis kerakyatan tidak mungkin dia butuh geothermal. Betul. Kalau berbasis rakyat, maka dia harus bikin pariwisata skala besar, harus bikin perkebunan atau monokultur dalam skala besar, dan beberapa kebijakan proyek-proyek yang skala besar. Itu untuk mempersiapkan dalam tanda kutip tadi yang saya bilang, skema supply and demand, begitu kira-kira. Betul, Kai. Jadi sebenarnya Kai, Om Yuvan, kalau kita tarik ke belakang, taruh Om Yuvan cerita, kita bicara tentang NTT, kita ada di pulau-pulau kecil, secara karakteristik, justru kita sebenarnya termasuk pulau yang kita bicara sangat rentan. Jadi sebenarnya model-model pembangunan yang ekstraktif itu sebenarnya sangat tidak cocok dengan kita punya wilayah. Terus itu tadi data yang lalu walaupun sebelum moratorium sampai 300 lebih izin, terus sekarang muncul lagi Om Yuvan bilang tadi berikan data SDM itu ada 17 titik calon geothermal. Itu mungkin apakah kan di satu sisi juga ada regulasi, ada regulasi yang terkait bagaimana dengan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil. Betul. Kira-kira berdasarkan pengalaman vendor selama advokasi di NTT sampai di kira-kira regulasi yang ada untuk melindungi pulau-pulau kecil itu memang betul-betul tidak dia tidak berdampak lagi kah? Iya, justru kalau yang terbaru itu, justru kalau kita lihat sebetulnya kalau di sektor pertambangan itu kalau di sektor pertambangan untuk konteks pulau kecil itu dilarang di Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, itu tidak diperbolehkan. Tapi secara faktual, kalau data Walhi sendiri seluruh Indonesia itu di tambang IUP yang masih ada hari ini, per hari ini yang ada di pulau kecil itu ada di 248 IUP. Ada di 47 pulau kecil di seluruh Indonesia. Itu di sektor pertambangan. Itu cukup besar. Itu di NTT ada berapa? Kalau di NTT
kalau di sektor pertambangan memang belum ada. Belum ada, ya. Saya belum lihat secara secara yang berani langsung keluarkan itu belum ada. Tapi secara aktivitas khusus di geotermal itu ada beberapa titik. Misalnya di Pantar tadi Itu sudah diizin. itu ada geotermalnya, itu peta potensi perencanaan mereka semacam itu bagian dari satu kawasan pegunungan Sirung, kemudian di wilayah Flores juga itu di Pulau Lembata. Iya. Sementara pulau ini kita tahu bahwa ini pulau dengan potensi bencana cukup tinggi. Betul. Tapi kemudian kebijakan atau proyeknya itu justru dia mengabaikan itu. Iya. Dia mengabaikan situasi real soal kerentanan wilayah. Belum kita bicara dari sisi sosial, khusus konteks pulau kecil misalnya. Ya, daya tampung, daya dukung pulau kecil ini kan sebetulnya kalau kita mau bandingkan antara Cerek dan Gelas itu kan sebetulnya mudah sekali kita lihat ya, dari misalnya potensi airnya, daya tampung itu, kemudian akses masyarakatnya, ke sektor pembangunan juga sama. Seluruh kebijakan boleh dikatakan masih memunggungi pulau kecil. Kebutuhan sektor-sektor esensial terutama misalnya kebutuhan infrastruktur, listrik, pendidikan, kesehatan, dan kita selalu punya kesulitan. Transportasi darat kan selalu. Kita saja kami sini di Sumber Timur kan kita bisa lihat sebenarnya ada kalau kita melihat model-model pembangunan yang sekarang macam lagi tadi Om Yufan sempat cerita, sebenarnya justru model-model pembangunan yang ekstraktif ini sebenarnya justru ini yang tidak cocok sama sekali kalau kita melihat karakteristik pulau-pulau kecil tadi, apalagi kita di DT itu Flores pada umumnya, Timor ini Sumba juga. Nah, dia punya ketersediaan air bersih itu kan sulit sekali. Sulit terus pulau kecil yang dimana secara sosial tadi masyarakat itu banyak bermata pencarian yang subsistensinya dia kan nelayan ambil hari ini untuk makan hari ini. Nah, dan bayangkan kalau itu digali terus limbahnya itu dibuang itu dia memulihkan diri itu kan pasti akan butuh waktu yang sangat lama, Umi. Jadi sebenarnya itu yang harusnya pemerintah kan dia pasti punya banyak ahli, pasti otomatis apakah ini kebijakan itu lahir itu berbasis kajian atau tidak? Artinya minimal mereka sebenarnya punya kajian apa dampaknya bagi baik dampak lingkungan, dampak sosial, belum bicara tentang masyarakat adat kan kita tahu sendiri NTT masyarakat adatnya betul-betul sangat dekat dengan lingkungannya. Ketika lingkungan dirusak ya otomatis engkau sedang berusaha untuk menghilangkan masyarakat adat itu. Iya, betul Katri. Jadi kalau di perspektif lingkungan itu kita selalu menyebut pembangunan itu harus berbasis pada kajian daya tampung, daya dukung lingkungan, atau bahasa hukum di Undang-Undang PPLH itu, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, itu mereka sebut sebagai kajian lingkungan hidup strategis. Jadi ketika kita mau, misal mau bikin penataan ruang wilayah, itu dia harus punya kajian lingkungan hidup strategis. KLHS. Iya, KLHS. Betul. Dia harus begitu juga dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek itu selalu punya kajian ini. Seperti yang tadi kata. Itu kan dia termasuk salah satu indikator kinerja pemerintah harusnya justru ya. Betul. Itu mandat undang-undang dari 2009 itu harus dilihat soal itu KLHS. Karena mereka akan melihat misalnya di konteks pulau kecil tadi masyarakat adatnya punya potensinya apa. Secara pengetahuan juga harus dilihat. Kalau kita belajar misalnya saya tidak tahu mungkin saya tidak tahu yang bagian Sumba secara budaya khusus wilayah pesisir. Tapi kalau di wilayah Solor, wilayah Lembata, saya yakin punya hal yang sama dalam konteks masyarakat adat. Misalnya mereka punya kearifan lokal dalam hal melakukan ritual adat atau ritual konservasi. Kalau orang Solor itu mereka kenal dengan Kebang Lewalolon. Itu kawasan untuk khusus konservasi apa segala macam, itu wilayah mereka. Mereka akan ada punya kalender musim-musim tertentu untuk panen. Begitu juga di belahan bagian Lembata, mereka sebutnya muro. Oh betul, pengelolaan pesisir pesisir ada 20-an muro di wilayah sekitar Lembata. Jadi itu semacam wilayah larangan. Oh ini tidak boleh dalam musim ini tidak boleh diganggu atau tidak boleh melakukan penangkapan di sini. Kalau di Kabupaten Kupang itu kenal dengan Lilifuk. Itu sebenarnya substansinya sama. Artinya potensi masyarakat adat itu cukup padat sebetulnya, bisa jadi pembelajaran untuk pemerintah untuk keluarkan kebijakan dalam urusan konservasi.
Karena pemerintah, masyarakat adat itu kan kadang-kadang satu hal yang kita harus lihat itu kan tidak hanya bisa dibicara dengan cara pandang kapitalistik, bicara soal cara pandang ekonomi, tapi coba melihat dengan cara pandang, lihat apa potensi yang Betul. bisa Iya. bisa dipelajari dari masyarakat adat. Salah satu yang seperti tadi, Betul. soal pengetahuan. Betul. Jadi Betul. ketika ada pembangunan yang tadi yang kita bilang ada ancaman pembangunan yang kemudian dia merusak lingkungan, plus dia berdampak pada keselamatan rakyat, dalam hal ini keselamatan masyarakat adat, otomatis yang hilang itu bukan cuma peradaban, tapi pengetahuan juga hilang di Betul. situ. Betul. Pengetahuan konservasi itu juga justru ikut hilang. Iya. Dan kemudian itu sebenarnya Ivan, hanya kita kan muncul pertanyaan tuh, kan begitu banyak dampak, baik dampak lingkungan, dampak sosialnya. Iya. Kemudian kita bisa muncul pertanyaan, kan tadi Om Ivan sempat cerita bahwa ada undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup, terus ada juga dokumen kajian KLHS itu menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Terus ada juga ada praktek-praktek lokal masyarakat adat, artinya sebenarnya tanah ini tidak kosong. Tapi toh yang kenyataannya tuh tetap ada sejak praktek-praktek pertambangan. Itu perusahaan-perusahaan ini bagaimana mereka cara masuk itu kok bisa ada aturan ini, ada aturan betul. dari level nasional sampai di daerah, terus ada juga masyarakat adat dengan mereka punya kearifan Betul. lokal. Tapi kok toh itu praktek yang modelnya ekstraktif, entah itu pertambangan atau sekarang ada geotermal, terus pariwisata yang berbasis industri, kok mereka tetap bisa masuk gitu tuh. Jadi itu kalau kita mau membayangkan semacam 3 titik atau segitiga, ini ada pemerintah, masyarakat adat, ada korporasi. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari pemerintah ini kan, kalau kita lihat dengan perspektif hukum Indonesia, hukum positif, atau cara pandang yang sangat positivistik di Indonesia ini, kalau kita lihat, kalau kita mau menghitung berapa sih peraturan yang kemudian difasilitasi oleh negara untuk bicara soal keselamatan atau perlindungan, pasti lebih banyak yang korporasi. Secara kebijakan pariwisata ditetapkan dulu ini, oke, secara izin-izin investasi ditetapkan. Yang khusus korporasi ini kita bisa belajar, misalnya belajar dari mana? Belajar dari Flores misalnya, Taman Nasional Komodo misalnya. Taman Nasional Komodo ini kan sebetulnya kalau kita lihat sekarang bahwa belakangan booming atau sudah menggaung secara internasional itu, ini TNK, Taman Nasional Komodo. Padahal ini dulu ini kawasan hutan adat, kawasan adat atau kawasan masyarakat adat Atamodo, yang mereka dulu punya kebiasaan atau punya budaya pertanian atau budaya agraris. Mereka tinggal dalam kawasan hutan dan seterusnya. Tapi kemudian belakangan ada beberapa kebijakan yang kemudian yang mengharuskan mereka untuk keluar dari dalam kawasan hutan. Kebijakan itu ketika penetapan kawasan hutan adat itu atau kawasan masyarakat adat yang tempati tadi itu sebagai kawasan Suaka Marga Satwa. Itu sama posisinya dengan cagar alam. Itu bagian dari kawasan Suaka Alam kalau secara aturan. Nah, ketika masyarakat sudah rela waktu itu, masyarakat adat sudah rela, kita keluar ke pesisir dengan alasan konservasi, karena mereka juga punya budaya bagaimana menganggap Komodo sebagai saudara kembarnya. Betul. Itu kemudian mereka mau, kita belajarlah melaut. Kita mengalah sama Komodo, saudara kembar kita. Mereka meninggalkan tanah, rumah, terus harus belajar dengan budaya yang baru dari orang agraris ke kelautan. Dengan satu spiritnya tadi, itu saudara kembar kita, itu habitat dari Komodo atau ora yang mereka sebut. Kita mengalah dengan ora, kita ke pesisir, tapi kemudian yang tadi saya bilang, negara justru memfasilitasi yang korporasi. Jadi yang hari ini misalnya yang viral belakangan di Pulau Padar misalnya, itu sebelumnya izin-izin konsesi yang dikuasai oleh PT KWE, Komodo Wildlife Ecotourism, itu izin konsesinya ada di dalam kawasan yang dulu adalah lahan masyarakat adat atau lahan pertanian di Loh Liang. Jadi itu dilegitimasi. Jadi sementara kita di level masyarakat adat, kita tahu persis secara nasional masyarakat adat ini kan boleh dikatakan secara hukum atau secara yuridis itu pengakuannya itu masih belum secara hukum. Karena kita lihat
masih banyak sekali kabupaten Betul, belum punya perda betul. masyarakat hukum Dan adatnya, RUU juga sampai sekarang kan dari masih 2010 kan belum selesai-selesai. belum selesai. Tapi kalau kita bicara di sektor ekonomi, sektor pertambangan atau pariwisata itu banyak sekali. Iya, 1 tahun bisa dengan belasan peraturan. Oh ini betul, perizinannya terlalu sulit. Oh bikin betul, mekanisme online betul, dipercepat. Ini KKP ini harus tampil, dia harus punya peran. Sekarang ada yang terbaru di Juli, itu bagaimana peran KKP juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka juga punya peran untuk memberikan izin investasi kepada di perusahaan daerah-daerah pesisir ini, di pulau kecil. pulau-pulau kecil. Ya, untuk sektor pariwisata dan mereka juga punya peran di situ. Itu baru di Juli kemarin 2025. Artinya begitu banyak peraturan, Betul. legitimasi yang bagaimana memfasilitasi yang korporasi tadi, Masyarakat, sehingga mereka tidak punya celah betul, hukum atau pelanggaran hukum. betul. Dan masyarakat adat ini makin tertinggal, Iya. makin terbelakang dari itu. Kita boleh bilang ini sebagai upaya-upaya pemiskinan terstruktur, Betul. ada pemikiran struktural yang Ya. hanya mereka tetap di situ malah semakin sulit karena itu tadi belum lagi banyak ancaman dari luar tadi kayak bilang yang Om Yofem bilang bahwa selain itu ada juga ancaman-ancaman tentang perubahan iklim, ya itu mereka Betul. yang semakin rentan sebenarnya dengan kondisi Iya. saat ini memang. Betul, Katri. Jadi sementara masyarakat adat ini kan kita kita bisa lihat bagaimana mereka menyuarakan hak mereka itu ketika berbenturan dengan perusahaan atau dengan kebijakan pemerintah sendiri. Itu satu hal yang sering kami dengar adalah kalau Bapak Mama atau kalian merasa ini adalah lahan adat kalian, silakan gugat kami di pengadilan. Betul. Itu kita belajar betul, dari Besipai, belajar dari beberapa case di Daratan Timur, di Flores juga sama, seperti hari ini di Pocoleo. Itu selalu diperhadapkan dengan mekanisme hukum positif. Karena ya kita tahu lah, secara kapasitas yang punya kapasitas untuk mengeluarkan peraturan kan pemerintah. Betul, betul. Kalau itu kapasitas punya di masyarakat adat, kita terbitkan hari ini RUU masyarakat adat. Betul. Atau kita terbitkan perda hari ini. Kita terbitkan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat adat, kelompok rentan lain, perempuan, anak, dan kelompok-kelompok lain itu kita bisa terbitkan. Kalau kita punya kapasitas itu. Betul. Tapi kapasitas itu kan ada di negara. Ada di mereka, Ada di pemerintah. Di pemerintah. Mereka punya kebijakan, mereka punya modal segala sumber daya sebenarnya ada di mereka. Tadi kan kita cukup banyak kita bicara tentang model industri ekstraktif tadi, kayak sempat Om Yofem sempat cerita bagaimana masyarakat adat kemudian mereka kehilangan tempatnya, malah mereka terancam kehilangan budayanya juga. Terus banyak mungkin Om Yofem bisa berdasarkan pengalaman advokasi, apa dampak yang paling serius, dampak lingkungan yang paling serius dari industri-industri ekstraktif ini, Om Yofem? Oke, baik. Kalau dampak yang paling serius sebetulnya beberapa hal tadi yang sempat saya cerita. Misalkan gini, ciri khas industri ekstraktif ini kan rata-rata memang skala besar. Misal rakus lahan, dia kebutuhan lahan itu cukup besar. Ada monopoli lahan di situ. Nah dalam konteks kita di Nusa Tenggara Timur ini, itu kan memang satu secara sosial itu kan kita punya kepemilikan yang sifatnya komunal dan lain sebagainya. Seperti di Sumba misalnya ada tanah yang kapihu, raing, dan tanah-tanah apa istilahnya? Tanah ulayat, tanah marga, tanah marga gitu. Seperti apa namanya? Tanah-tanah berbasis yang punya mekanisme kebudayaan. Begitu juga di wilayah timur, Flores juga sama. Tapi ketika berhadapan dengan industri ekstraktif tadi, itu sudah pasti akan ada, yang kami temui itu akan ada perampasan lahan. Selalu ada upaya perampasan lahan dengan berbasis atau dengan pegangan tadi izin. Mereka akan melakukan pemaksaan situ. Sudah banyak kasus kita lihat. Betul. Masyarakat adat digusur, ada yang kemudian dikriminalisasi, bahkan kemudian ada yang jadi korban sampai kehilangan nyawa. Kemudian belum lagi secara ekologi. Betul. Misal privatisasi air. Betul. Belum lagi soal sifatnya secara secara lingkungan yang lain. Misalnya kalau di monokultur kita tahu ada begitu banyak ekosistem atau keanekaragaman hayati yang sudah pasti akan hilang. Itu pasti dia akan terdampak. Kalau bicara apalagi yang sifatnya monokultur, ini sebelumnya ini adalah kawasan hutan yang begitu banyak jenis pohon dan lain sebagainya, kemudian dirombak dengan jenis tanaman yang sejenis atau dalam skala besar. Belum lagi kalau dia rakus air, Om Tri. Betul. Oh, itu sudah pasti dia akan berdampak. Macam model kami di Sumba Timur juga ada beberapa yang sebelumnya itu hutan-hutan primer, Om Yofem, itu kemudian
terjadi alih fungsi lahan, alih hutan-hutan primer itu kemudian dibabat, itu jadi monokultur, jadi tebu yang memang tadi Om Yofan bicara tentang butuh air banyak. Dan kita konteks Sumba Timur yang sangat termasuk kering, dan kami kan termasuk iklim semi arid kami di Bali. Jadi sebenarnya banyak air tanah ini yang disedot, dan itu pasti secara jangka panjang pasti dampaknya pasti akan tidak baiklah buat lingkungan. Kita cukup banyak tadi Om Yofan bercerita tentang dampak buruknya bagi lingkungan, bagi pulau-pulau kecil. Tapi minimal kan pemerintah kan punya Dorang punya misi yang sangat mulia. Bagaimana kira-kira semua bentuk kebijakan pembangunan itu sebenarnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengalamannya Om Yofan dan kawan-kawan Wali, mungkin bisa cerita mungkin minimal 1 atau 2 mungkin itu dampak baik itu yang dirasakan oleh masyarakat di sekeliling perusahaan atau usaha-usaha yang sifatnya ekstraktif yang selama ini mungkin Om Yofan pernah temui di lapangan atau dengar. Iya. Oke, baik Katri. Kalau untuk dampak baik, ini kalau kita pakai perspektifnya pemerintah. Ya tentu mereka akan lihat, oh ini investasi banyak yang masuk ke daerah-daerah ini, plus karena ada peningkatan pendapatan bruto ekonomi, pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Karena memang cara pandang itu cara pandang kapitalistik. PDRB, perhitungan GDP, semua ini kan kalau kita lihat rumus secara matematis, itu dia akan naik kalau investasinya dia naik, gitu. Padahal kalau kita mau lihat secara subjek siapa yang paling banyak diuntungkan, justru hanya kelompok-kelompok tertentu. Betul. Cuma kelompok-kelompok berapa persen yang menguasai lahan paling luas, di sini mereka yang akan dapat keuntungan paling besar, gitu. Nah, contoh misalkan begini, niat baik soal geothermal di Flores misalnya. Itu kan narasi yang selalu dibangun di Pocoleok seperti itu misalnya. Itu selalu menempatkan soal kebutuhan listrik masyarakat. Betul. Ini kita harus bor nih. Untuk kebutuhan listrik ada 1 desa atau 2 desa di 14 Gendang di sana, ada beberapa desa yang belum dapat akses listrik. Untuk mereka yang punya akses listrik. Tapi kalau kita coba cek dari sejarah pertama sebelumnya Ulumbu misalnya di awal tahun 2000-an, ternyata janji yang sama juga itu mereka pernah keluarkan. Punya cerita yang ini sama, bahwa Ulumbu ini akan dibor, tetapi kebutuhan listrik yang paling diutamakan adalah masyarakat. Tapi karena ada beberapa desa yang jauh, aksesnya mungkin jauh, kemudian sampai hari ini tidak dapat listrik. Dan desa yang sama juga itu, yang kemudian dipakai per hari ini, kami belum dapat listrik. Kami butuh PLN ini untuk melayani listrik buat kami. Nah, satu hal yang harus dipaham oleh publik di Indonesia, oke, PLN itu pelayanan listrik negara. Ini dia bukan dinas sosial sebetulnya. Bukan seperti dinas sosial, oh ini ada pembagian beras rasional atau hibah. Tidak ada. Dia ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan secara ekonomi, secara supply and demand. Nah, itu bisa jadi, dugaan saya itu kenapa masyarakat petani atau masyarakat adat yang belum dapat listrik di awal 2000, waktu di awal pemboran Ulumbu, bisa jadi karena supply and demand tadi, prinsip ekonomi yang dihitung. Masa saya harus investasi puluhan tiang atau berapa kilo kabel hanya sekedar untuk melayani beberapa rumah listrik yang punya kemampuan cuma 450 watt per rumah. Tidak. Dan terbukti bahwa Ulumbu memang melayani listrik di kawasan strategis pariwisata di Labuan Bajo. Jadi ketika kita bisa baca industri ekstraktif tadi dalam kerangka itu, kalau kita baca tambang, itu tidak bisa terlepas dengan pariwisata. Baca energi geotermal tidak bisa terlepas juga dengan pariwisata. Kebijakan ini dia akan saling terkait. Bahwa itu artinya bahwa alasan soal kebutuhan listrik ini untuk masyarakat adat, baik sekali itu. Menurut saya itu baik, yang dalam tanda kutip mencari alasan legitimasi. Betul. Jadi sebenarnya kita bicara banyak tadi model pembangunan kayak ini Om Yofan ada bicara tentang tambang, artinya banyak mineral itu, terus bicara tentang geothermal untuk listrik gitu. Pada sebenarnya untuk mendukung industri pariwisata yang juga dikelola oleh korporasi. Jadi sebenarnya
posisi masyarakat itu hampir tidak ada di situ. Dan kalau kita mau lihat yang tadi selain lingkungan, tapi sebenarnya yang paling berdampak dari model-model pembangunan itu tadi masyarakat tadi. Om Yufan sempat sebut di awal bahwa mereka kehilangan lahan pertanian, Iya. kehilangan padang pengembalaan akibat alih fungsi lahan. Terus yang kami lihat juga Om Yufan sebenarnya di lapangan itu sebenarnya ada konflik horizontal yang Iya. terjadi di masyarakat. Hampir coba nanti cek hampir di semua lokasi-lokasi tempat Betul. masuknya model pembangunan yang skala besar yang melibatkan korporasi pasti akan menimbul konflik horizontal di situ. Dan sebenarnya untuk masyarakat, terlebih masyarakat adat, kerugian terbesar itu sebenarnya. Mereka harus selisih antara saudara bersaudara, antara anak Betul. bapak, itu sebenarnya yang dihasilkan oleh salah satu dampak sebenarnya kalau Betul, kita betul. bicara tentang itu. Itu kita lanjut lagi sedikit Om Yufan. Kan kita bicara tentang Om Yufan sempat singgung ada beberapa aturan-aturan, peraturan terkait yang sebenarnya menjadi menjadi acuan, menjadi pengarah buat model-model pembangunan. Berdasarkan pengalamannya Wali, maksudnya tadi Om Yufan cerita bahwa implementasi aturan tadi di lapangan itu tidak berjalan Iya. sesuai tujuannya. Mungkin menurut Wahid apa aturan ini sudah cukup aturan ini terkait atau bukan persoalan banyaknya aturan tapi mungkin penegakannya yang penting kalau menurut kacamatanya Om Yufan dan kawan-kawan, apa aturan yang kurang atau penegakannya yang masih lemah? Oke, sebetulnya persoalan itu ada di political will pemerintah sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat, kalau political will pemerintah dia buruk, itu turunannya itu akan banyak. Turunan bisa saja ke kebijakan tadi, bisa saja ke soal-soal yang lain, soal kriminalisasi, perampasan, apa segala macam itu pasti akan turun ke situ. Nah, kalau kita lihat dari perspektif soal kebijakan, kalau mau dibandingkan antara konteks masyarakat dengan korporasi atau perusahaan atau industri ekstraktif lah tadi, itu memang itu real bahwa hari ini memang pemerintah itu atau negara itu memang lebih banyak kemudian secara regulasi ya, terlepas saya tidak pungkiri bahwa mereka punya keberpihakan, mereka punya ada beberapa yang punya rasa terhadap masyarakat adat. Oke. Betul. Tapi bagaimana mereka menjalankan wewenang mereka dalam ranah kebijakan itu justru sangat lamban di level perlindungan masyarakatnya. Misalnya di level perlindungan terhadap masyarakat adat. Nah, konsep hukum negara ini kan tidak akan ada perlindungan tanpa pengakuan itu. Dan itu fakta. Betul. Fakta di mana-mana ketika jadi konflik selalu begitu. Termasuk juga bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pulau-pulau kecil. Betul. Misalkan kita di NTT misalnya, karena krisis iklim yang meningkat, ada tidak kemudian political will pemerintah untuk mereka memikirkan kebijakan apa yang cocok dalam tanda kutip itu untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah. Betul. Atau betul. bahasa teknisnya adalah bagaimana ada kebijakan untuk meningkatkan kapasitas lingkungan, peningkatan kapasitas pesisir, peningkatan kapasitas hutan atau kapasitas masyarakatnya. Ini kan harus dinaikkan. Karena kalau bicara soal ancaman, otomatis ini kan kita bicara soal kapasitas dan kerentanan. Betul. Ada tidak? Tapi kalau kita tracking memang secara regulasi ada beberapa soal wilayah pesisir, ada soal konservasi segala. Tapi itu juga mudah untuk kemudian mereka utak-atik. Betul. Penegakannya itu yang persoalan. Penegakan juga bermasalah di situ misalnya. Ada yang kemudian mereka sengaja turunkan status seperti di Taman Nasional yang tadi saya bilang. Oh, ini sebelumnya kawasan cagar alam atau Suaka Marga Satwa diturunkan jadi Taman Nasional. Ketika sudah jadi Taman Nasional, maka ada pengelolaan sistem zonasi. Zonasi itu sudah pasti ada zona pemanfaatan. Dan kalau belajar dari Komodo, di Taman Nasional Komodo, zona-zona pemanfaatan ini dia akan perluas. Dan itu pasti akan ada izin konsesi. Atau perusahaan akan masuk ke situ. Artinya, political will pemerintah tadi, atau baik pemerintah pusat, atau itu dalam hal mereka melegitimasi keberadaan kelompok masyarakat adat dan perusahaan. Bukan tidak ada juga ke masyarakat adat, ada, tapi tidak segetol mereka melegitimasi yang ke perusahaan.
Nah, terkait yang pro kontra tadi Katri sempat singgung di beberapa titik proyek pembangunan, Iya, itu sering terjadi. Itu hampir semua terjadi karena memang satu secara prinsip pembangunan itu kan ada prinsip meaningful partisipasi. betul. Pembangunan yang melibatkan seluruh kelompok, seluruh kelompok rentan atau Sasaran, iya, kelompok masyarakat, iya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada mengevaluasi. betul. Nah, kita ini kan kadang-kadang selalu bilang, ini kan sudah ada sosialisasi. Iya, Padahal kadang-kadang orang bicara soal kedaulatan rakyat ini kan sebetulnya cuma dua substansi dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini kan substansinya itu kan soal akses, soal yang tadi kita terlibat betul di atau dalam tidak? sosialisasi Iya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu soal kontrol. Apakah betul, suara kita didengarkan? betul, Jangan betul, sampai kita diundang di sosialisasi, tapi suara kita tidak betul. didengarkan. Seperti orang Iya, nonton film baring. iya, Oh, yang penting kau ada absen, iya, ada keterwakilan perempuan di betul, sana, betul. ada keterwakilan masyarakat adat, Iya, ada keterwakilan orang muda, ada keterwakilan ini sesuai dengan standar-standar pembangunan ala pemerintah. Oh, ini sudah keterwakilan. Oke, ini sudah deal. betul, Kemudian dia mengabaikan situasi faktual soal betul, masyarakat adat. betul. Itu kenapa perbenturan Iya, antara masyarakat adat itu selalu kencang di lapangan. Karena ketika negara sudah pegang salah satu orang untuk legitimasi tadi, untuk legitimasi di kebijakan ataupun di proyek pembangunan, mereka akan mengabaikan soal yang masyarakat lain, adat. betul. Mereka akan, kalau Iya, ini adalah lahan adat, silakan gugat, kita ketemu di pengadilan. iya, Oh, itu sudah pasti iya, bicara soal kertas, betul. logika hukum tertulis. Betul. Jadi yang Om Iver sempat omong tadi bagaimana tentang partisipasi, yang kita harapkan kan ada partisipasi bermakna atau misalnya Iya, kita suara kita didengar, kita iya, bisa mengontrol, kita ikut mengambil keputusan, tapi itu tadi praktek yang selama ini betul-betul isi daftar hadir, betul, terus ada tokoh-tokoh tertentu yang mungkin sudah disetting, kemudian dia lebih dominan bersuara di situ. Nah, betul. dan kalau kita bicara tentang yang terdampak, kan kelompok masyarakat, ada lagi kelompok masyarakat adat, terus sebenarnya di kelompok-kelompok masyarakat adat itu sudah sebenarnya ada lagi perempuan dan anak-anak. Iya, betul, betul. Justru sebenarnya kalau kita lihat mereka sudah kelompok yang beban ganda mereka punya Betul. punya kerentanan kan kalau kita bicara tentang sumber daya alam ya, terutama tentang air, tentang energi misalnya kayu api. Betul. Kalau kita kan secara umum di NTT itu kan dalam tanda kutip yang bertanggung jawab akan ketersediaan itu air maupun energi rumah tangga sebenarnya kan perempuan atau anak-anak betul. perempuan. Jadi itu tadi ketika lahan-lahan itu hutan itu semua dialih fungsi, ada privatisasi terhadap air, sumber mata air. Nah, itu tadi beban mereka untuk mengakses itu kan akan lebih meningkat. Mereka harus butuh Iya, waktu lebih banyak untuk berjalan kaki, betul. butuh energi lebih banyak lagi itu sebenarnya. Jadi harapannya itu memang mungkin dari cerita-cerita itu mungkin bisa kemudian bisa menjadi dasar pertimbangan lah dari pemerintah, teman. Artinya selama ini juga yang mungkin kita juga mau mendengar sedikit dari Om Yufes, selama ini di proses otomatis sudah banyak proses advokasi yang dilakukan selama ini, ya. Mungkin sudah sejauh mana itu proses advokasi, terus bagaimana upaya-upaya itu agar persoalan-persoalan yang ada di yang kita bicarakan dari tadi, ada di masyarakat, ada di lingkungan itu bisa sampai ke minimal di pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke nasional. Oke, baik, Katri. Yang pertama tadi soal advokasi khusus di soal gender dan lingkungan hidup, soal situasi perempuan. Kalau kita di Walhi itu sebetulnya punya divisi sendiri, divisi gender dan lingkungan hidup. Itu juga salah satu analisis yang mereka pakai, itu analisis interseksionalitas, melihat dari seluruh aspek sosial, politik, termasuk situasi situasi yang urusan domestik segala macam, urusan budaya segala macam dianalisis, kemudian dikaitkan dengan yang tadi soal kerusakan lingkungan. Persis yang Katri sampaikan, itu sering sekali ada beban ganda terhadap kalau temuan teman-teman di Walhi, teman-teman divisi gender dan lingkungan hidup itu sering sekali ada beban ganda tadi. Karena di dalam urusan domestik, ketika kita terbebani oleh urusan domestik, dalam ranah publik sekalipun, itu juga kemudian Betul. kita lihat belajar bagaimana
perempuan itu selalu menjadi korban berlapis gitu Iya, Nobel. iya. Itu mungkin kalau kita tanya teman-teman Iya, perempuan mereka akan betul, begitu betul. begitu detail karena mereka punya Merasakan, pengalaman. betul, Sementara betul. kita hanya laki-laki ini Iya, kalau kita saya mau melihat saja katakan dulu dia. jujur, keterlibatan kita atau itu hanya secara etis, tidak Betul. bisa menyentuh Iya, pengalaman iya, mereka iya. gitu. Dan kalau kita dengar cerita-cerita mereka misalnya, ya itu cukup Didengar, iya, cukup iya, cukup berlapis iya, bebannya dan iya. sebagainya. Kalau kita lihat misalnya belajar bagaimana peran perempuan di daratan timur, seperti bagaimana Mama Leta turun kemudian Betul, berjuang dalam dia, urusan betul. lingkungan hidup, dalam urusan publik misalnya, dalam urusan lingkungan hidup, karena mereka punya punya perspektif alam itu sangat dekat dengan perempuan dan lain sebagainya. Mereka kemudian bergerak dan mereka selalu berhadapan dengan situasi-situasi, terutama ancaman Iya, kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu mungkin ada sesi khusus, Katri, bisa tanya dengan betul, memang, teman-teman di iya, divisi gender di kami. betul, Itu mereka akan banyak ceritakan soal betul. itu, bagaimana situasi kerentanan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal harapan kebijakan tadi, itu yang tadi kami sampaikan. Memang beberapa kebijakan itu kan kadang-kadang memang dia selalu mengabaikan itu yang tadi saya bilang soal keterlibatan kelompok-kelompok atau Iya, keterlibatan masyarakat NTT iya, umumnya lah. Berapa lapisnya itu selalu diabaikan. Contoh saja macam penetapan pulau geotermal tadi. Itu kan kewenangan dari pusat, mereka menetapkan Kementerian ESDM, mereka menetapkan Pulau Flores sebagai pulau geotermal, lalu kemudian dipaksakan kepada seluruh kelompok masyarakat di lapangan untuk menerima tadi itu. untuk menerima tanpa kemudian mereka melihat perspektif yang Betul, lain. betul. Sementara kalau kita petakan dalam konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mayoritas itu adalah masyarakat Masyarakat adat, adat, iya. jangan sampai ada hal lain yang sebetulnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kebutuhan kita ini kan sebetulnya ini kan kebutuhan dampak atau dari situasi masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sebetulnya berada dalam satu situasi di mana seluruh kebutuhan esensial itu dikapitalisasi atau dibisniskan. Betul, Misalnya kebutuhan ekonomi, kebutuhan sekolah, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk listrik, kebutuhan untuk makan minum segala macam itu sebagian besar itu memang dikapitalisasi, dibisniskan. Pendidikan, oke, ini harus dibayar dengan uang regis sekian dan segala macam. iya, Kalau betul. suruh bayar kambing, kita kasih satu kandang mungkin Iya, bisa. iya, Kalau betul. sekolah bisa dibayar oleh pakai sapi juga pasti bisa kita Betul. punya itu. Atau nelayan bayar pakai Iya, ikan kan pasti iya. Tapi nelayan-nelayan karena iya. sektor-sektor ini dikapitalisasi, ya itu yang kemudian semacam ada satu ketergantungan. Padahal kalau kita belajar soal kedaulatan rakyat, kedaulatan masyarakat adat, justru dalam satu situasi krisis tertentu, justru masyarakat ini yang Yang paling yang paling survive sebenarnya. survive dalam Betul. situasi kerana seperti COVID Iya, kemarin. Mereka betul. untuk makan mereka aman saja, untuk Betul. segala macam. Cuma Betul. dalam situasi yang tadi saya bilang Iya. kebutuhan esensial tadi itu yang sangat kadang-kadang untuk sangat mudah untuk kemudian diabaikan oleh negara, kemudian mereka kemudian dengan cepat ada juga kelompok masyarakat dengan cepat untuk menjual tanah atau menjual Betul. lahan segala macam itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan yang tadi. Nah, untuk yang di kita di NTT yang di advokasi Walhi tadi menyambung yang Katri sampaikan, kami di Walhi itu sebetulnya sekarang kita sementara bagaimana membangun solidaritas antar masyarakat, antar pulau. Iya. Karena basis kita ini adalah provinsi Iya. kepulauan. Jadi kita harus punya satu kesadaran bahwa memang persoalan ini persoalan struktural. Betul. Kita Betul. menghadapi satu situasi di mana kebijakan itu tidak berpihak pada kita. Betul. Jadi hari ini Walhi NTT memang itu sudah berjalan dari beberapa tahun sebelumnya. Itu salah satu yang kita kerjakan itu adalah soal membangun kembali solidaritas antar Betul. pulau, membangun kembali solidaritas antar kasus-kasus Iya. yang industri ekstraktif Ekstraktif. terdampak Iya. industri ekstraktif. Itu harus ada satu solidaritas bersama yang harus dibangun untuk menyuarakan ke pusat Iya. atau menyuarakan kepada pemerintah bahwa kebijakan ini punya dampak yang buruk seperti ini, atau kebijakan ini atau pemerintah harus mengeluarkan kebijakan perlindungan soal ini
dan betul. seterusnya Iya, seterusnya gitu. Harus bisa juga belajar dari masyarakat betul. begitu. Jadi tadi yang Om Yofan sempat ceritakan, ada yang Walhi sudah lakukan selama ini, dari jauh-jauh, dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada proses advokasi, boleh bilang di berbagai jenjang ya, mulai dari masyarakat, ke kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Itu di setiap jenjang pasti mungkin responnya beda-beda. Mungkin kira-kira respon di tingkat masyarakat bagaimana, kabupaten, jadi mungkin, dan di mana yang paling paling sulit lah untuk diajak, mari kita jaga lingkungan. Oke, kalau di soal apa ya, kepedulian masyarakat untuk lingkungan, sebetulnya mereka kalau dilihat sejauh ini kami itu masyarakat itu hampir semuanya itu mereka dekat dengan alam. Kalau dalam konteks pengalaman kami di Walhi ya, melakukan advokasi di beberapa tempat, berapa daerah-daerah yang berapa komunitas yang kami dampingi, itu selalu mereka punya kedekatan dengan alam. Contohnya misalnya yang paling sederhana adalah mereka akan ribut ketika lahan pertanian mereka diambil. Betul, Atau betul, mereka akan ribut ketika hutan adat mereka dalam betul. atau hutan larangan, atau orang timur selalu sebut hutan kio atau hutan Iya, larangan, itu iya. diambil oleh negara. Itu selalu mereka ribut, dan narasi-narasi yang mereka bangun itu meskipun ada beberapa narasi-narasi yang sifatnya oh ini ketergantungan kami untuk kebutuhan itu, Iya, tapi juga ada soal narasi pelestarian betul, lingkungannya. betul, betul. Bagaimana itu yang pertama, yang kedua. Lalu yang ketiga, ada juga mereka bicara soal keadilan antar generasi. Bagaimana alam yang hari ini masyarakat tempati, kebun atau hutan adat yang mereka rawat selama ini, Iya. itu mereka menganggap oh ini kita pinjam dari anak cucu kita nih. Betul, betul, Jangan sampai kemudian betul, harus dihabiskan di masa betul. sekarang. Iya, Itu selalu punya narasi seperti betul, itu. betul, betul. Oh ini nenek moyang sudah pesan begini, Iya. kita tidak boleh terlalu. Selalu punya mekanisme Betul, secara betul, adat yang betul. secara detail. Hampir semua masyarakat adat itu mereka Betul. punya gitu. Makanya jangan kaget kalau misalkan di sistem sosial masyarakat adat mereka selalu punya jabatan-jabatan adat Betul. itu yang selalu dekat dengan alam. Betul. Makanya saya karena saya di Walhi kemudian saya bilang oh masyarakat itu tidak punya pengetahuan. Oh tidak, justru saya belajar Iya, banyak dari betul, masyarakat adat. betul. Misalnya kalau di Timor orang bicara soal buka tutup kawasan hutan dengan Betul, spirit konservasi, terus ada jabatan-jabatan tertentu Betul. untuk penjaga air, penjaga hutan. Mereka sebenarnya sudah punya tata kelola, Sudah. betul ya. Iya, justru itu yang harus kita belajar sebetulnya. Betul, Harus betul. menggali itu dari masyarakat adat. Mereka punya pengetahuan lokal dalam hal kedekatan dengan alam itu tergambar betul. Betul. Hampir di seluruh masyarakat adat. Betul. Karena saya sendiri dari Jawa juga ada Iya. masyarakat adat kebiasaan untuk bersih mata air atau wasiwai Betul. atau penjaga air. Ada juga Betul, ritual adat iya. terbaik itu sangat dekat Iya. dengan pangan dan lain Betul. sebagainya. Jadi dalam hal kesadaran soal lingkungan, saya bisa pastikan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur itu punya kesadaran soal Jadi lingkungan. sebenarnya respon di level pada saat advokasi di level masyarakat itu justru upaya paling luar biasa. Artinya mereka sebenarnya sudah punya tadi, Om Yofan cerita punya banyak pengetahuan lokal terkait bagaimana mengelola tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Sama Om Yofan cerita sebenarnya kalau kami juga di Sumber Timur ada beberapa praktek-praktek adat yang berbasis konservasi. Misalnya itu tadi ada kalau kami ada kalaratwai, itu bagaimana menjaga mata air, itu banyak larangan, banyak larangan, ada sanksi mal, ada kecoa utang, bagaimana memulihkan hutan yang terbakar. Terus itu sebenarnya masyarakat adat sebenarnya sudah punya tata kelola nyeduar sudah luar biasa. Kalau kita tidak mau capek itu sebenarnya tinggal ambil dan modifikasi sedikit, tinggal kasih sudah dan itu sudah terbukti berkelanjutan karena mereka sudah bertahun-tahun itu memakai cara seperti itu. Terus kalau di level pemerintah daerah terkait dengan advokasi, bagaimana respon masing-masing level ini? Variatif kalau terlihat. Tapi memang sebagian besar tuh kemudian melahirkan rasa skeptis dari kami Walhi. Ada beberapa. Karena memang soal tadi, terutama yang sifatnya kebijakan pusat gitu. Betul. Memang salah satu tantangan di pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur itu adalah sederhananya mengatakan tidak untuk kebijakan pusat kalau punya dampak buruk terhadap daerah. Dia harus berani juga untuk bicara. Dalam konteks kami di Nusa Tenggara Timur itu justru kemudian menambah
masalah Betul, atau di menambah masyarakat. problem di Nusa Tenggara Timur itu harus ditolak berat. Betul. Atau kemudian dibalikan, mungkin kebijakan-kebijakan yang cocok di dalam konteks Nusa Tenggara Timur adalah kebijakan yang seperti ini, seperti A, B, C dan seterusnya. Peluangnya sebetulnya ada secara kebijakan yang awal tadi saya bilang bahwa soal kajian daya tampung, daya dukung lingkungan dari perspektif lingkungan itu kan sebetulnya melihat secara utuh. Kajian daya tampung itu dia melihat soal kemampuan lingkungannya, pulau kecilnya, pesisir, hutan dan seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur soal kapasitas lingkungan. Kemudian daya dukung lingkungan itu bicara soal situasi lingkungan, situasi masyarakatnya, bicara soal situasi sekitar di sekitar masyarakat itu seperti apa yang cocok secara daya dukung. Itu harusnya bisa menjadi basis yang kemudian bisa didorong kebijakan apa yang kemudian cocok untuk kita di NTT. Tapi memang temuan kami khusus di beberapa sektor kebijakan yang besar itu memang basisnya di Palu dari pusat. Misalnya soal Jadi semua kebijakan tinggal mandatori dari pusat, langsung provinsi harus kerja, ini harus dibikin pariwisata di Komodo. Komodo atau misalnya dibikin ini dulu kalau ada itu Master MP3E 2010 zaman SBY itu kemudian mereka tetapkan NTT ini atau Bali Nusra itu ditetapkan sebagai kawasan untuk kepentingan energi dan pangan skala besar untuk kebutuhan itu. Tapi kemudian itu juga turun dari situ, kemudian turunan-turunannya itu yang kemudian ini ada kebijakan energi, ini di sini food estate segala macam itu yang secara lingkungan daya tampung lingkungan tadi soal kemampuan Sumba Timur misalnya dalam skala yang besar tebu itu tanaman rakus air mungkin bisa diklaim lain, tapi kita perlu pertanyaan airnya dari mana? Pasti air tanah. Pasti akan ada privatisasi air di sektor di wilayah atau titik-titik tertentu. Begitu. Pengalaman Om Yuven dan kawan-kawan Walhi, pernah tidak ada cerita baik atau cerita sukses ketika melakukan advokasi terhadap suatu bentuk pembangunan yang katakanlah mungkin dia tidak pro terhadap keberlanjutan ekologi, yang kemudian karena advokasi itu berhasil mau dibangun itu dicabut, diberhentikan. Mungkin itu bisa jadi cerita terbaik, mungkin dan bisa jadi juga bisa ada harapan ternyata praktek-praktek yang tidak pro lingkungan ini masih bisa dihentikan. Ya. Oke. Sebenarnya cerita positifnya banyak karena sasaran advokasi Walhi ini kan sebetulnya levelnya ada di advokasi ke pemerintahnya sama ke masyarakatnya soal penguatan kapasitas. Atau memperkuat garis perlawanan atau memperkuat di level pengorganisiran gitu. Meskipun masyarakat pemerintahnya getol atau masyarakat selalu punya kemampuan itu kemampuan swabela lah minimal. Iya, untuk melawan atau menolak itu selalu punya banyak hal-hal positif berapa yang tidak saja Walhi tapi banyak juga lembaga anggota di Walhi NTT itu tadi saya cerita ada 27 lembaga, mereka juga punya cerita sukses di level advokasi itu. Kemudian yang kedua di level pemerintah itu kita punya dulu sebetulnya Walhi pernah di jaringan bersama jejaring ketika melakukan gugatan tambang di Flores di Manggarai Timur, Satar Punda, di tambang di Lubuk Lingkololok. Itu menangnya justru di pusat, di keputusan kasasi. Kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Ajukan ke pusat. Sampai ke mekanisme kasasi menang di sana. Itu apresiasi, bukan hanya Walhi, itu ada banyak teman-teman yang banyak yang terlibat di jejaring di situ. Teman-teman Jatam, teman-teman ada banyak sekali yang teman-teman jaringan Flores, Manggarai dan lain sebagainya itu mereka juga aktif untuk menyuara. Secara kampanyenya, secara penguatan di level masyarakatnya itu cukup positif. Jadi memang kalau bicara soal keberhasilan Walhi, dia punya tingkatan itu. Oke, bahwa tidak dipungkiri bahwa yang terdampak isu atau terpapar isu ekologi, ya kita lihatlah banyak sekali komunitas bukan hanya Walhi sebetulnya, maksudnya banyak organisasi yang pola kerjanya sama soal pertanian organik, soal apa segala macam itu kan kemudian terpapar untuk kelompok-kelompok khususnya anak muda itu juga begitu. Nah di level anak muda sekarang itu kan kalau kita lihat itu kan mereka punya dua pola gerakan lingkungan di anak muda sendiri, anak muda NTT. Ada yang kemudian mereka lebih getol di level konservasi,
Iya. Jadi komunitas ya perbaik terumbu karang atau Iya. komunitas penanaman mangrove mereka lebih ke Pengelolaan politik. sampah Ada yang plastik. kemudian turun sampai di level aksi. Iya. Mereka sadar, oh ini ada kebijakan yang tidak bisa. Kita harus demo. Betul. Tidak cukup hanya kemudian, oke teman-teman yang konservasi Iya. silakan berjalan terus. Kami juga harus bersuara secara Betul. kebijakan. Iya. Ada 2 level ini yang kemudian ada di NTT. Ada juga yang memang punya kesadaran tapi tidak punya. Ruang mungkin ya. Ya itu juga satu. Ada juga yang memang ya boleh dikatakan entah masih takut atau apa kita tidak tahu juga. Ya. Bisa juga belum bergerak, belum bersuara dan bergerak. Jadi sebenarnya intinya upaya-upaya advokasi yang sudah dilakukan kawan-kawan walhi maupun kawan-kawan masyarakat adat atau masyarakat maupun kawan-kawan lain yang bergerak di bidang itu sebenarnya sudah banyak juga dampak baik. Mungkin Om Yves kan kalau kita bicara tentang apa yang dikerjakan dengan kawan walhi kan pasti dia berbenturan dengan peraturan, pasti peraturan dan pasti dengan para pemodel-pemodel besar, kan? Dan pasti itu coba mungkin ada tantangan atau kendala yang pernah dihadapi atau mungkin yang pasti kan ini kita berusaha dengan korporasi nih. Pasti ini kan orang yang punya modal dia mudah sekali untuk kira-kira apa tantangan paling besar atau yang paling sering kawan-kawan walhi dapat itu. Oke, terkait dengan tantangan dalam advokasi walhi, sebetulnya memang kalau tantangan sih banyak banyak yang kemudian teman-teman bukan saja walhi sebetulnya, hampir seluruh pembela HAM alami karena ketika pilihan mengadvokasi ini kan, ini selalu pilihan dengan ada begitu banyak risiko di lapangan. Dan tantangan hari ini untuk hampir seluruh pembela HAM ya itu tadi ancaman soal kriminalisasi, ancaman-ancaman sampai kepada ancaman menghilangkan nyawa dan seterusnya gitu. Itu di level pembela HAM-nya. Tapi kalau tantangan di level advokasinya itu tadi lebih banyak ke soal political will pemerintah. Ketika kita walhi tadi saya sampaikan di awal bahwa ini advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan kebijakan lingkungan yang lebih pro terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat, tetapi kemudian pemerintah yang kita advokasi ini dia tidak punya perspektif itu atau keberpihakan atau political will-nya tidak ada di situ. Itikat baiknya tidak ada di level itu. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri. Nah, sementara kalau di masyarakat memang mandatnya walhi itu adalah seperti itu. Ketika ada kelompok masyarakat yang secara kapasitas mereka tidak punya cukup pengetahuan untuk membela dirinya, ya itu menjadi mandat walhi untuk mendampingi atau untuk belajar atau mengedukasi ataupun belajar dari masyarakat untuk kemudian kita coba cari apa sih cara yang bisa kita lakukan secara bersama dengan masyarakat begitu. Tantangan memang lebih banyak datang dari pemerintah juga, perusahaan atau yang tadi saya bilang memang konflik kepentingan, melawan konflik kepentingan, apalagi yang dalam tanda kutip dia punya kepentingan cukup besar, sudah pasti resikonya dia akan cukup besar. Dan itu terbukti begitu banyak kriminalisasi terhadap pembela HAM. Dalam advokasi isu-isu sensitif, pembela HAM juga pasti akan terancam di level itu. Begitu. Itu yang sering terjadi di ini sini. Kan bersinggungan langsung dengan kita coba menghalang-halangi kepentingan orang besar, korporasi besar ya. Jadi pasti dengan sendirinya tuh ancaman atau tantangannya itu membesar. Belum lagi tantangan-tantangan kayak mendapatkan ini iming-iming biasa. Tapi Uang, sejauh ini modal. walhi tidak menganggap itu tantangan. Karena sudah pasti kita tolak itu. Oke. Jadi kalau ada juga beberapa kalau pengalaman berapa tahun lalu juga pernah ada ditawarkan. Tapi kalau yang begitu-begitu kita apalagi itu kan sudah terbiasa bukan lagi. Walhi kan termasuk salah satu tim penilai AMDAL tuh pasti banyak itu proyek-proyek besar itu pasti yang dikawal untuk meloloskan itu pasti kan walhi kan pasti akan ditawarkan pasti itu banyak juga yang begitu. Banyak beberapa pasti akan segala cara. Apalagi kalau misalkan dalam kasus yang memang ini kemudian cukup mengganggu ke korporasi atau orang-orang tertentu itu sudah pasti. Kita punya pengalaman juga dulu pernah dalam satu kasus yang kita advokasi itu juga sampai kepada pengepungan kantor di Kupang dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan situasi kasus. Betul. Itu kenapa memang kita di
khusus pembela HAM, lingkungan juga dengan pembela HAM yang lain, pembela HAM isu-isu yang lain ya, perempuan, anak dan lain sebagainya. Itu mas di 2 tahun terakhir ini kita di NTT lagi memperkuat itu, Iya, memperkuat betul. soal kapasitas, bagaimana membangun satu protokol keamanan bersama, Betul. sehingga ketika ada kekerasan ataupun intimidasi atau ancaman terhadap pembela HAM, kita sudah punya bagaimana untuk melakukan pembelaan terhadap. Betul. Selama ini kan kita melakukan pendampingan terhadap Yang masyarakat, korban iya. atau segala macam, bagaimana kemudian terjadi kepada kita pembelaan. Betul. Nah itu yang saya pikir satu hal yang penting juga untuk Betul. kemudian ada semacam satu jaringan keamanan atau jaringan keamanan di lintas isu dan lain sebagainya. Itu sementara kita gagas. Di Sumba juga termasuk kita sementara bentuk. Juga di Timor juga sempat, Flores juga ada beberapa yang sudah mulai terbentuk. Kalau Sumba ini namanya Kasih Paham Sumba. Oh, Koalisi Pembela HAM Sumba. Oh. Jadi itu juga baru terbentuk. Itu sebetulnya kita berangkat dari situ pertanyaan Betul. Ada tidak tantangan, ada tidak ancaman terhadap teman-teman pembela HAM? Ya seperti tadi. Betul. Kalau di level soal advokasi kasus, ya itu sudah pasti hampir semua ada. Pasti. Karena memang kita berhadapan dengan rezim yang cukup tidak berpihak kepada masyarakat, ke kita dan lain sebagainya, itu lebih banyak di situ. Betul. Makin banyak tantangan. Iya. Kita sudah banyak sekali bercerita tentang dampak, terus bercerita tentang kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat, dampak model-model pembangunan yang ekstraktif. Terus Om Ivan juga sudah berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman advokasi mulai dari level masyarakat sampai di level nasional, dan ternyata banyak praktek-praktek baik juga di situ walaupun dengan berbagai macam tantangan. Walhi bersama jejaring atau kawan-kawan lain yang juga bergerak di isu-isu lingkungan, isu-isu HAM itu sebenarnya masih punya harapan boleh patah semangat lah, kan selalu ada cerita-cerita sukses. Ada tidak mungkin semacam pesan dari Om Yuven kira-kira buat masyarakat atau buat anak-anak muda, kira-kira untuk mereka sebenarnya untuk semakin memperkuat diri, semakin supaya lebih mampu menemukanali kondisi-kondisi awal itu sebenarnya yang supaya jangan sampai mereka tuh tidak terdampak terlalu buruk lah dari model-model pembangunan yang sekarang ini. Terus yang berikut, jikalau ada kawan-kawan anak muda kan sekarang mereka kan berjejaring juga luar biasa. Betul. Kira-kira kalau mereka menemukan isu-isu itu atau isu-isu yang ancaman-ancaman terkait dengan ada semacam pembangunan yang masuk, itu kira-kira bagaimana mereka mungkin kemudian bisa terhubung dengan Walhi untuk berbagi informasi. Oke, baik, terima kasih Katri. Yang pertama terkait soal pemahaman terhadap lingkungan, soal kemudian melahirkan gerakan masyarakat itu juga salah satu juga anak muda atau orang muda. Sebetulnya kalau kita lihat secara umum hari ini itu sudah ada di level anak muda sendiri. Kalau di level global ada beberapa riset internasional. Itu salah satu dari Northwestern University. Itu coba mereka mengumpulkan pengetahuan atau soal generasi milenial, juga di generasi Z, soal perspektif mereka soal lingkungan. Dari 100 orang yang mereka kumpulkan, ternyata mereka temukan ada 70% itu kemudian punya punya perspektif lingkungan yang tadi saya bilang di awal. 50% mereka terlibat dalam urusan konservasi, 20% itu terlibat dalam urusan advokasi, langsung menyuarakan dan seterusnya. Dan kalau kita misalkan Walhi sendiri, kalau beberapa kali kalau kita membangun diskusi dengan teman-teman muda di NTT ataupun masyarakat sendiri, itu kecemasan itu ada, kecemasan iklim, kecemasan. Kalau di luar negeri sana itu mereka sudah sampai di level bagaimana menyiapkan layanan psikologis. Mereka sebut sebagai climate anxiety atau kecemasan iklim. Orang kemudian stres karena mereka stres melihat
ini advokasi lingkungan hidup ini kemudian tidak berhasil karena menemukan tantangan yang begitu cukup besar. Ditambah lagi yang kedua soal pemerintah yang tidak berpihak pada lingkungan juga pada masyarakat, kemudian melahirkan yang tadi saya bilang. Tapi sebetulnya situasi itu ada di kita di Nusa Tenggara Timur. Kalau melanjutkan yang tadi soal anak muda tadi, bagaimana kemudian mereka marah? Justru ketika mereka marah itu sebetulnya hal yang positif. Artinya kesadaran dasarnya sudah ada. Kesadaran soal kerusakan lingkungan, soal keselamatan rakyat, kemudian melahirkan kemarahan itu sudah ada. Itu hal yang positif. Untuk gerakan, kemudian mereka terlibat, ya tidak harus. Ini saya boleh katakan jujur bahwa tidak harus dengan walhi. Semakin banyak kemudian komunitas atau kelompok anak muda yang melawan atau bersuara untuk hal soal lingkungan, untuk ini industri ekstraktif ini berdampak buruk terhadap lingkungan atau kepada masyarakatnya, justru itu semakin positif ke depan begitu. Itu justru kemudian tekanan publiknya justru lebih bagus. Jadi memang sasaran ke anak muda hari ini itu adalah bagaimana mereka harus bisa meyakini mereka kemudian terfasilitasi kemarahan mereka. Tidak harus ke walhi, tidak. Tetapi suara mereka harus didengarkan di ruang publik. Atau didengarkan oleh pemerintah. Kelompok-kelompok pengambil kepentingan, pengambil kebijakan, keputusan. Suara mereka harus sampai ke sana. Dan berjejaring itu penting. Walhi boleh berjejaring atau komunitas manapun penting. Dalam mensuplai pengetahuan atau tukar saling berdiskusi. Berdiskusi saja ini kita sudah sudah saling ini yang tadi saya bilang terpapar isu ekologi itu juga sudah cukup bagus. Dan berdiskusi juga kan kita bisa saling menguatkan. Berarti ternyata kita tidak sendiri, begitu. Kita tidak sendiri saling macam cas ulang lah, cas ulang energi begitu dengan ketemu kawan-kawan yang memang sevisi, kan pasti kita punya semangat yang tetap sama, kayak. Jadi sebenarnya kalau kita cerita dari awal, dari kita coba ambil kita ambil kesimpulan kecil bahwa sebenarnya entah itu tambang, entah itu mode-mode pariwisata berbasis industri, dan semua bentuk-bentuk pembangunan yang ekstraktif ini sebenarnya tidak cocok buat kita di NTT, karena tadi itu kita ini adalah pulau-pulau kecil yang sebenarnya sangat rentan, yang daya dukung dan daya tampungnya itu perlu dipertimbangkan untuk semua model bentuk pembangunan. Dan kemudian sebenarnya kita sudah cukup banyak aturan, hanya persoalannya itu implementasinya di lapangan itu yang minim. Sebenarnya bukan tidak ada aturan, tapi ada aturan, hanya implementasi di lapangan itu yang minim. Di satu sisi sebenarnya kita juga masyarakat adat kita sebenarnya sudah punya kearifan lokal, bagaimana mereka secara secara mandiri mengelola, menjaga lingkungannya secara berkelanjutan, dan itu sudah teruji puluhan bahkan ratusan tahun tentang kenapa alam mereka tetap berkelanjutan. Jadi mungkin intinya setiap model pembangunan yang ada di masyarakat yang akan mempengaruhi wilayah kelola masyarakat, mungkin harus minimal melibatkan masyarakat secara partisipasi bermakna tadi. Di awal ada mungkin istilahnya itu FPIC atau mungkin PDATAPA, jadi persetujuan di awal dengan informasi yang jelas tanpa paksaan. Jadi kalau pembangunan yang betul-betul menyasar kesejahteraan masyarakat, memang dari awal harus ada penglibatan secara terbuka kepada masyarakat itu sendiri. Nah, demikian diskusi kita. Mungkin sebelum terakhir mungkin di Om Yuven, silakan. Jadi saya pikir ada satu momentum di bulan depan ini, itu menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita di Nusa Tenggara Timur, juga kita di Indonesia. Itu di bulan September ini, Katri dan kawan-kawan sahabat Tapanuang, itu akan ada penetapan Hari Keadilan Ekologis. Persis di tanggal 20 September 2025 ini. Dan penetapannya akan dilakukan di Waingapu, di Sumba Timur, di Kabupaten Sumba Timur.
Arti kita menjadi saksi sejarah Betul. bahwa salah satu hari keadilan ekologis internasional yang nantinya akan dirayakan secara Seluruh dunia. terus-menerus seluruh dunia setiap tahun, setiap tanggal 20 September akan dirayakan terus, Lahir ditetapkan di sini. Sumba Timur. Artinya sebetulnya itu menjadi satu spirit Betul. untuk kita di Indonesia, di NTT, khususnya di Sumba Timur atau di Pulau Sumba secara keseluruhan, juga Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi kepulauan, bahwa prinsip keadilan ekologis itu harus diperhatikan. Keadilan ekologis yang seperti apa? Iya. Yang seperti tadi yang kita ceritakan tadi, Betul. bahwa tidak boleh mengabaikan masyarakat adat, tidak boleh mengabaikan pengetahuan masyarakat adat, pengetahuan lokal, tidak boleh mengabaikan kelompok-kelompok rentan tertentu, misalnya tidak boleh mengabaikan kelompok perempuan, orang muda, kelompok apapun itu tidak boleh. Dia harus bernuansa berkeadilan. Jadi adil untuk seluruh lapisan gitu. Termasuk kemudian soal kebijakan tadi. Jangan sampai kemudian dia mengabaikan prinsip yang partisipatif tadi, meaningful partisipasi dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi salah satu momentum yang saya pikir momentum pengingat untuk kita semua bahwa penetapan Hari Keadilan Ekologis itu tidak hanya sebagai salah satu semacam salah satu seremonial biasa, tetapi sebetulnya dia punya berangkat dari cerita panjang dari seluruh yang tadi kita ceritakan dalam konteks NTT Indonesia bahkan dunia. Dia punya cerita panjang yang kemudian bahwa kita harus mulai untuk menetapkan Hari Keadilan Ekologis sehingga menjadi pengingat untuk dunia. Dan Hari Keadilan Ekologis ini ditetapkan berkenaan dengan kegiatan panel Hawal ya. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup yang ke-14 Walhi kebetulan itu dilakukan di Sumba Timur. Jadi sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan Walhi. Sebenarnya harapannya ini kemudian wadah ini kan sebenarnya makin memperkuat kerja-kerja kita, komitmen semua stakeholder terkait dengan bagaimana menjaga alam kita nih. Jadi sebenarnya tidak ada keadilan antar generasi tanpa keadilan ekologis. Salam adil dan lestari. Lestari. Terima kasih.